Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hendy Firmansyah, saya dari program studi teknologi rekayasa perangkat lunak. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pemrograman dan aplikasi sistem terdistribusi. Di sini nanti akan menjelaskan tentang bagaimana sistem terdistribusi itu berjalan dan bagaimana cara melakukan atau pemahaman terkait sistem terdistribusi. Oke, lanjut di sini ada kebutuhan bisnis dan solusi arsitektur. Dalam sistem terdistribusi itu butuh yang namanya arsitektur atau bangunan. Di sini ada beberapa poin yang saya ambil. Dari kebutuhan bisnis, di sini aplikasi modern menentukan layanan dengan tingkat respon real time. Jadi untuk kebutuhan bisnisnya itu berdasarkan sistem terdistribusi itu harus real time. Yang kedua ada solusi arsitektur. Di sini ada sistem jaringan klien dan server, di mana di perusahaan itu di suatu perusahaan itu ada yang namanya klien dan server, di mana untuk servernya itu tempat dari suatu sistemnya ataupun pusat dari servernya, dan klien itu adalah yang mengakses dari semua. Dari analogi ini, saya analogikan seperti ini. Oke, lanjut. Di sini ada 3 poin yang saya ambil terkait program, bahasa pemrograman, dan pemrograman. Jadi ada 3 poin atau satu kesatuan. Di sini dari program, pemrograman, dan bahasa pemrograman. Dalam suatu sistem distribusi itu butuh satu kesatuan ini. Yang pertama, kita harus tahu apa bahasa pemrograman yang kita ambil. Di sini ada sintaksis dan sistematik. Dari bahasa pemrograman itu kita menentukan apa yang mau kita buat dan bahasa apa yang kita mau buat. Dan untuk mengimplementasikannya itu yang namakan pemrograman. Jadi setelah kita pilih bahasanya, untuk mengimplementasikannya itu menggunakan pemrograman. Setelah pemrograman jadi, untuk program ini adalah satu kesatuan dari pemrograman dan bahasa pemrograman. Jadi seperti itu untuk analoginya. Selanjutnya di sini ada hubungan masalah terkait algoritma dan solusi. Di sini ada kotak ataupun alur dari sebuah algoritma dan solusi. Di sini ada yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua adalah problem atau masalahnya. Yang ketiga ada analisis. Untuk melakukan ketiga ini, dibutuhkan yang namanya input data, algoritma, serta proses, dan output. Setelah melewati fase ini, fase analisis dan masuk ke input serta output, di sini masuk ke bagian hasil, di mana di bagian hasil ini harus melakukan verifikasi, solusi, dan implementasi. Jadi ini adalah alur atau cara kerja algoritma dan solusi dalam sistem terdistribusi. Selanjutnya di sini ada top down dan bottom up. Di sini adalah dua kebalikan yang eh, kebalikan dari top down dan bottom up, di mana kalau top down itu memulai dari gambaran besar atau permasalahan besar menjadi permasalahan yang lebih kecil. Jadi memecah terlebih dahulu dari masalah yang paling terbesar dan mengkerucut ke masalah terkecil. Yang kedua ada bottom up, itu kebalikan dari top down. Di mana di sini kita menentukan dari bagian terkecil dulu, baru menentukan bagian yang terbesar. Jadi untuk permasalahan kedua teknik ini, itu ada dua pilihan yaitu top down dan bottom up. Selanjutnya di sini ada arsitektur atau OOP dari sistem terdistribusi yang sudah dipelajari sebelumnya adalah OOP adalah Object Oriented Programming, di mana di sini semua modul ataupun arsitektur itu berbentuk objek ataupun saling berinteraksi dengan objek-objek yang sudah dibuat. Seperti itu. Sini yang pertama analoginya adalah yang pertama ada arsitektur, yang kedua dibikin modular atau dipecah-pecah pemrograman raksasa menjadi modul-modul kecil, dan setelah itu menjadi modul OOP atau menjadi objek-objek seperti itu. Selanjutnya di sini ada 4 pilar dari OOP yang sudah dipelajari terkait encapsulation, inheritance, dan polymorphism serta abstraction. Di sini adalah
empat pilar yang paling penting di dalam OOP. Yang pertama encapsulation, di mana kita melindungi data bagaikan kapsul ataupun kita encapsulation. Jadi melakukan seperti membungkus dari kapsul tersebut. Yang kedua ada inheritance. Di sini adalah pewarisan atau hierarki, di mana dari uh, parent ke child. Nah, itu untuk inheritance masuknya ke situ. Yang ketiga ada polymorphism. Di sini berbentuk objek, proses metode yang sama dengan cara berbeda sesuai tipenya. Di polymorphism itu seperti itu, dan yang terakhir ada abstraction, menyederhanakan kompleksitas dari menjadi abstrak seperti itu. Selanjutnya di sini ada pembahasan terkait soket di dunia sistem terdistribusi. Soket itu adalah jembatan antara pemrograman internet dan jembatan komunikasi seperti itu. Jadi di dunia programming, yang pertama pemrograman internet fokus pada pengembangan aplikasi dan layanan di atas jaringan. Dan soket ini adalah penghubung antara jembatan internet dan komunikasi. Dan jembatan komunikasi ini agar objek dan program dapat berjalan terstruktur klien ke server, dapat saling berinteraksi antara klien dan server seperti itu. Jadi untuk soket itu menyimpan ataupun menjembatani antara internet dan komunikasi tersebut. Selanjutnya di sini ada analogi terkait soket. Di sini ada definisinya, titik ujung komunikasi endpoint yang memungkinkan pertukaran data. Di sini sebagai stop kontak, dan di sini ada stiker ataupun untuk colokannya yang dianalogikan sebagai klien. Di sini klien seperti listrik arus data hanya bisa mengalirkan ketika stiker atau klien dicolokkan ke stop kontak. Jadi ini analogi antara klien dan server. Jadi server bisa bekerja antara server bisa berkomunikasi itu bagaikan stop kontak tercolok ke colokan seperti itu. Di sini untuk analogi kedua ada server dan klien seperti ini, dan soketnya ini adalah penghubung. Socket connection artinya menghubungkan antara klien, server node, dan client node. Di sisi server berpengaruh positif dan di sisi klien berperan aktif seperti itu. Selanjutnya ada dual protokol jaringan. Di sini ada TCP dan UDP. Di sini untuk TCP adalah Transformation Control Protocol, dan UDP ini adalah User Diagram Protocol. Ini sudah diajarkan di materi jaringan kemarin tentang TCP dan UDP, di mana di kedua ini ada perbedaan yang signifikan terkait TCP walaupun hampir sama, dan ada karakteristiknya berbeda-beda. Di sini yang TCP adalah kirim berurutan, jaminan pengiriman. Yang UDP itu pengiriman super cepat tanpa jaminan data utuh. Contohnya seperti ini. Di TCP ini misalkan menonton YouTube. Di sini untuk data ketika nge-lag itu kan ada data yang kembali lagi atau dijaminkan. Nah, itu masuk ke TCP. Namun UDP ini seperti contoh sebagai live TikTok. Nah, itu masuk ke dalam UDP. Karena untuk ketika live TikTok, ketika jaringan nge-lag, data yang sebelumnya kejeda ataupun ke terjeda, itu tidak bisa kembali lagi. Jadi datanya tidak terbackup. Dan ini untuk sistem fokus ini sangat berbeda, membagi koneksi, dan sistem UDP adalah connection atau kirim langsung tanpa menunggu persetujuan. Fokusnya untuk TCP akurasi mutlak, dan UDP fokusnya ke kecepatan maksimal. Selanjutnya ada pemetaan tipe soket. Di sini ada dua pemetaan. Yang pertama berdasarkan lingkup domain, yang kedua berdasarkan cara pengirimannya. Jadi soket itu ada dua tipe. Yang pertama berdasarkan domain dan pengiriman. Kalau berdasarkan domain itu ada dua turunan. Yang pertama ada UDS atau IPC, Internet Processing Communication, internal dalam satu mesin.
Kalau internet domain itu komunikasi antar host berbeda seperti TCP/IP lah, jaringannya seperti itu. Dan yang kedua ini berdasarkan cara pengirimannya. Yang pertama ada pengiriman secara soket, aliran karakter atau data yang berkelanjutan. Yang kedua ada pembacaan pesan utuh per blok. Seperti itu. Selanjutnya pengantar WinSock. WinSock ini adalah kemarin yang sudah dipraktekkan terkait Windows Socket. Apa sih itu WinSock? Yang pertama itu ada pengertiannya. Socket API adalah antarmuka pemrograman pada OS Windows untuk memfasilitasi komunikasi jaringan menggunakan soket atau TCP/IP dan UDP seperti itu. Ada fungsi vitalnya membuka pintu bagi program untuk mengirimkan dan menerima data. Jadi nanti kemarin pas praktek dari Windows Socket itu bisa antara klien dan server itu bisa saling komunikasi. Itu bisa menggunakan soket. Oke, selanjutnya ada 3 elemen. Yang pertama ada property, method, dan event. Selanjutnya ada konfigurasi soket. Ini seperti ini konfigurasinya. Dan panel identitas mappingnya itu seperti ini. Ada localhost dan remote controlnya. Dan di sini selanjutnya ada server dan client. Di sini analoginya ataupun activity diagramnya seperti ini. Yang pertama ada bin, IP atau port. Setelah itu listen, mendengarkan, tunggu koneksi dari servernya. Setelah itu accept, setuju ke klien. Setelah itu server mengirim send atau melakukan pengiriman data dan klien ini melakukan connection ke dalam server. Setelah itu antara server dan klien itu bisa saling berhubungan atau berinteraksi. Jadi di sisi klien bisa mengirimkan data dan di server pun bisa menerima data ataupun membalasnya seperti itu. Terakhir ada mengapa butuhkan event. Di sini event sangat penting karena event memungkinkan programan merespon aktivitas jaringan secara otomatis. Jadi event ini adalah dilakukan secara otomatis di dalam program yang kita setting. Dan deteksi pemicunya untuk menangkap momen krusial. Data masuk, koneksi sukses terjalin, klien baru merapat ataupun sebagainya. Oke, terakhir di sini ada sintesis akhirnya. Kesatuan elemen ini menjadi sistem terdistribusi modern bekerja, algoritma yang efisien, dibungkus dalam paradigma OOP dan dihubungkan ke dunia luas melalui sistem saraf WinSock, arsitektur jaringan siap dijalankan. Nah, ini semua yang sudah dibahas tadi terkait WinSock ataupun OOP dan analogi yang sudah saya jelaskan tadi itu adalah satu kesatuan dalam sistem terdistribusi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.